Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran fisika kelas 11, yakni tentang fluida bergerak atau fluida dinamis. Nah, untuk fluida bergerak ini identiknya dengan istilah yang namanya debit atau Q. Q itu adalah quantity. Quantity itu bisa diartikan sebagai banyaknya fluida yang mengalir tiap satuan waktu, atau ketika kita rumuskan Q itu sama dengan V per T, volume, V besar itu volume dibagi dengan selang waktunya. Nah, ketika kita melihat dalam artian partikel yang bergerak, maka bisa juga dia membuat persamaan A dikalikan V kecil. V kecil itu adalah laju alirannya. Jadi laju aliran yang mengalir dalam luas penampang sebesar berapa, itu yang namanya debit. Jadi debit itu ada dua rumus, bisa menggunakan V per T atau volume dalam selang waktu, ataupun kalau melihat dari kelajuannya berarti A dikalikan V. Sekarang kita lihat untuk kepersamaan kontinuitas atau debit. Ketika tidak ada percabangan, ini kan langsung cuman pipa besar dan pipa kecil, tidak ada percabangan pipa, maka di sini debitnya untuk pipa 1 itu akan sama dengan debit di pipa 2. Maka ketika kita buat persamaan menjadi A1V1 sama dengan A2V2. Namun ketika misalkan di soal itu ini kan luas penampang. Nah, di sini biasanya kalau pipa itu kan luas penampangnya adalah lingkaran. Maka identiknya kalau luas lingkaran itu kan A sama dengan pi R kuadrat. Ya, maka ketika yang diketahui itu bukan luasnya tapi hanya jari-jari atau diameternya, jari-jari ataupun diameternya, maka ini bisa juga dibuat persamaan menjadi R1 kuadrat kali V, kecepatan V kecil, sama dengan R2 kuadrat kali V2. Ini. Jadi luas penampang karena sebanding dengan R kuadrat, maka perbandingan ini bisa juga kita buat R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Ini untuk persamaan kontinuitas. Sekarang kita masuk ke persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini berlaku untuk tabung mengalir yang seperti ini. Jadi ketika ada H1, ada H2, kemudian ada tekanannya di sini. Ya, karena di sini dikenai gaya, maka akan mengalami tekanan di P1 dan P2. Maka cara menghafalkan yang lebih mudah itu sama seperti hukum kekekalan energi mekanik. Kalau kalian masih ingat rumusnya kan gini, setengah mv1 kuadrat plus mgh sama dengan setengah mv2 kuadrat plus mgh2, kan gitu. Ini kalau hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ketika kita menghafalkan untuk persamaan Bernoulli, nah karena di sini massa air itu tidak relatif pasti, atau karena masanya itu massa bergerak, maka kita menggunakan massa jenisnya, sehingga menjadi setengah m nya kita ganti rho v1 kuadrat plus m di sini ganti rho gh1 sama dengan setengah rho v2 kuadrat plus rho gh2. Oke ya. Nah, karena tadi di pipanya itu begini. Nah, pipanya itu dia kan dikenai ada gayanya yang mendorong di pipa 1 yang mengalir ke pipa 2, maka akan kena yang namanya tekanan. Maka di sini sehingga ada tekanan di titik 1 dan tekanan di titik 2. Maka karena di sini ada tekanan, sehingga kita tambahkan dengan P1 untuk yang di keadaan pertama dan tekanan 2 untuk yang di keadaan kedua, sehingga persamaan ini menjadi persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Ini cara mudah untuk menghafalkan persamaan Bernoulli. Jadi dari hukum kekekalan energi mekanik, cuman masanya diganti massa geraknya atau massa jenis,
kemudian karena ada gaya maka di sini ditambah tekanan 1, tekanan 2 seperti itu. Nah, untuk contoh soal dari persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Oke, untuk pembahasan soal maka kita lihat LKS kalian untuk halaman 87 yaitu pada uji kompetensi 1. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama dulu. Perhatikan untuk gambar di samping ada pipa penampang A, B, dan C. Air dipompa dari kompresor memasuki pipa A. Pernyataan yang benar adalah apa? Yang pertama, debit air yang keluar dari pipa A lebih besar daripada yang C. Diingat, ketika tidak ada percabangan apapun, maka debit di titik A itu akan sama dengan di B, akan sama dengan di C, karena tidak ada percabangan. Kalau arus itu berarti sama, arus yang mengalir itu sama, jadi debit yang mengalir di A, B, dan C selama tidak ada percabangan maka arusnya sama. Maka pernyataan A jelas salah. Pernyataan B, debitnya di B lebih kecil daripada di C, juga salah. Yang C dilihat, volume air yang keluar setiap 1 menit dari semua pipa jumlahnya sama banyak. Diingat ya, volume air yang keluar dari pipa tiap 1 menit, berarti kan di situ ada V per waktunya tiap menit. Maka ini istilahnya adalah debit. Ini namanya debit. Jadi hanya dijabarkan saja. Semua pipa jumlahnya sama. Oke, kita tinggalkan yang C dulu, kita lihat yang D. Volume air yang keluar dari pipa A setiap 1 menit, debit berarti ya, debit di A lebih banyak dari C, jelas salah. Ini juga gitu. Setiap volume di pipa C tiap 1 menit lebih banyak dari yang di A, ini juga salah. Jadi debit di titik A, B, dan C selama tidak ada percabangan maka dia bernilai sama. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang untuk yang nomor 2. Area ini mempunyai 4 buah selang A, B, C, dan D dengan ukuran diameter berturut-turut 3, 2, 1, dan 4. Keempat selang tersebut disusun menjadi satu. Agar air yang keluar dari selang terakhir menghasilkan laju aliran terbesar, maka susunannya jadi seperti apa? Oke, ada tambahan materi. Jadi ketika ada sebuah pipa, misalkan misalkan di sini ada pipa 1, pipa 2, dan pipa 3. Maka setiap penampang yang lebih besar akan menghasilkan kecepatan yang lebih kecil. Jadi luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan, sehingga ketika A1, di sini kan urutannya berarti A1 lebih besar daripada A3, lebih besar daripada A2. Maka V-nya karena berbanding terbalik, maka kecepatan yang paling besar itu ada di pipa 2. Maka di sini V-nya berbanding terbalik, berarti yang paling kecil ada di pipa 2 ya. Nah, dilihat ya, luas penampang yang paling kecil ada di pipa 2, maka kecepatan yang paling besar ada di pipa 2. Ini kalau berhubungan dengan kecepatan. Tapi kalau kita lihat dari tekanan sebanding dengan luas penampang. Maka ketika seperti ini, berarti di sini tekanan yang lebih besar ada tekanan di 1. P-nya lebih 1 daripada P3 daripada P2. Ini ya. Jadi ini untuk teorinya. Kecepatan itu berbanding terbalik dengan luas dan tekanan. Jadi kalau kita lihat dari soal di sini, dia minta susunan terakhir itu laju yang paling besar. Maka laju yang paling besar berarti diameter pipa harus yang paling kecil. Diameter yang paling kecil di situ kan tulisannya gini ya. Untuk yang nomor 2 ya. Diameternya A itu 3, diameternya B itu 2, diameternya C itu 1, diameternya D itu 4. Maka supaya yang paling kecil itu yang alirannya terbesar, berarti kan yang paling kecil harus ditaruh di akhir. Berarti yang C itu harus di akhir. Berarti yang terbesar kedua, berarti kan yang B. Kemudian yang di sini A,
yang paling kecil adalah di D. Ya. Jadi susunan yang paling benar adalah D A B C. Jadi yang selang C harus ditaruh di akhir supaya kecepatannya paling besar. Jadi untuk ini ya, kecepatan yang paling besar adalah di C, berarti V-nya C lebih besar daripada B, lebih besar daripada A, lebih besar daripada D. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke yang nomor 3. Nah, memasuki musim penghujan, debit air yang keluar dari tanggul di Sungai Y mengalami peningkatan 4 kali lipat dari sebelumnya. Oleh karena itu, diminta warga untuk menjauhi area sekitar. Jika laju aliran sungai sekarang itu V, maka laju aliran sungai sebelum tanggul mengalami kenaikan itu berapa? Berarti kita buat persamaan. Ya, kita buat persamaan. Jadi oke, dari sini ya. Misalkan di sini adalah nomor 3. Kita buat persamaannya. Q1 banding Q2. Q itu kan berarti karena di sini hubungannya dengan laju, berarti pakai A1 V1, A2 V2. Dilihat karena sungai itu pasti luas penampangnya sebelum banjir dan sesudah banjir itu tetap sama, berarti bisa kita coret ya. Q1 debitnya kan berarti tetap Q. Q2 ketika dia banjir mengalami 4 kali lipat dari sebelumnya, berarti kan 4Q. Sama dengan, nah ketika dia banjir, jika laju aliran sungai sekarang itu sebesar V, sekarang itu kan waktunya musim penghujan, berarti kan yang V2 itu yang V, maka laju aliran sebelum tanggul mengalami kenaikan debit itu berapa, maka yang dicari adalah V1 nya berapa ini gitu. Jadi yang ditanyakan V1, maka tinggal kita buat V1 sama dengan Q nya bisa kita coret ya kan, V nya kita pindah berarti jadi 1/4 V gitu. Jadi jawabannya adalah di sini kita buat, karena nggak ada 1/4 ya, jadi di sini V/4 jawabannya yang ini ya. Oke, sekarang untuk yang nomor 4. Oke, kita lihat dulu, cari yang diketahui dulu. Pipa yang digunakan mempunyai ukuran yang sama, yaitu 12 cm. Berarti kan pipanya A-nya di A itu sama dengan A-nya di B sebesar 12 cm kuadrat. Jika laju aliran air yang keluar dari pipa A sebesar V-nya A itu 3 meter per sekon, maka berapa volume air yang keluar pada pipa B tiap detik? Berarti yang ditanyakan adalah Q-nya. Q-nya di pipa B itu berapa? Itu ya. Maka tinggal kamu lihat. Nah, dilihat di sini. Oke ya. Debitnya A dengan debitnya B itu akan sama. Kenapa? Karena luas pipa penampangnya juga sama. Loh, terus tadi kan di sini ada percabangan, berarti kan harusnya berbeda. Dilihat, meskipun ada pembagian, tapi karena luas penampangnya ini keduanya sama, berarti kan membagi secara rata. Kalau di sini kecepatannya 3, maka kecepatan di B juga akan 3. Paham ya? Karena pembagian percabangannya ini pipanya sama, jadi pembagiannya rata. Berarti di sini diketahui VB juga nilainya akan sama dengan VA sebesar 3 meter per sekon. Maka tinggal kita masukkan rumusnya. Debit Q itu kan berarti V dikalikan luas penampangnya, maka tinggal dimasukkan. Karena VB sama dengan VA, berarti di sini 3, Q-nya di B ya. Berarti A-nya pakai A-nya B. Berapa A-nya B? 12. Berarti 12. Ingat cm kuadrat harus diubah ke meter kuadrat ya. Senti ke meter berarti dia naik 2 berarti ini pangkatnya kuadrat, berarti jadinya 12 kali 10 pangkat min 4, karena setiap naik berkurang 2 ya. Berarti di sini 3 kali 12 10 pangkat min 4. Oke. Berarti di sini
3 kali 12 berarti kan 36 kali 10 pangkat min 4. Nah, debit itu kan V per T. Ya kan, tiap detik berarti kan T-nya sudah 1 ya, ibaratnya kan 1 kalau per detik. Berarti kan V-nya sama dengan 36 kali 10 pangkat min 4. Karena di sini satuannya standar semua, berarti volumenya di sini adalah meter kubik. Nah, karena di sini mintanya liter, ya karena di sini mintanya liter. Liter itu kan, ingat ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka di sini kita ubah dari meter kubik ke desimeter, berarti turun 1. Berarti di sini 36 10 pangkat min 4 turun 1 itu berarti 10 pangkat, karena di sini pangkat 3. Berarti kan di sini 10 pangkat 3 karena cuma turun 1. Turun artinya dikalikan, berarti pangkatnya positif. Maka di sini jadinya 36 kali 10 pangkat min 1 liter atau 3,6. Jawaban yang nomor 4. Begitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Fluida ideal mula-mula mengalir dari pipa. Jadi airnya itu dia mengalirnya dari pipa 1 ke pipa 2, masuk ke pipa 3, kemudian keluar lagi di pipa 4 dan pipa 5. Dilihat, ini ada percabangan. Ya kan, masuk kemudian di 3, kemudian dari 3 dia keluar ke 4 dan 5. Maka ini berlaku kalau di arus listrik itu ada arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi ini juga berlaku sama. Jadi debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Ya, jadi debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Berarti karena modelnya di sini 1 2 3 dan 1 2 3 4 5, berarti di sini ya debit yang masuk itu kan berarti 1 dan 2. Berarti debit 1 kita jumlahkan dengan debit 2, itu akan sama dengan nilainya di debit 3. Kan masuk, keluarnya di 3. Nah, dari 3 sini dia keluar di 4 dan 5. Berarti dari 3 mencar ke 4 dan 5. Berarti ini juga sama dengan Q4 plus Q5. Paham ya? Jadi ini untuk persamaan nomor 5. Q1 plus Q2 masuknya sama dengan Q3 sama dengan Q4 plus Q5. Ini yang nanti kita buat pegangan. Sekarang kita cari yang diketahui dulu. Luas penampang 2 berarti A2 nilainya adalah 16 kali luas penampang pertama. Oke, berarti A2 itu 16 kali luas penampang 2, 16 kali luas penampang 4. Berarti A4 gini ya. Kemudian untuk luas penampang 5 berarti A5 itu nilainya adalah 6 kali dari luas penampang 1. Laju air di penampang 1, 2, 4 dan 5 berturut-turut berarti V1 itu 4, V2 itu 3, kemudian 4, V4 itu 6, V5 itu adalah 3. Jika besar debit air yang mengalir melalui pipa penampang 3, berarti Q3-nya itu adalah 6000 meter kubik per sekon, maka luas penampang 5 adalah berapa? Oke ya, yang ditanyakan berarti luas penampang 5 itu berapa? Oke, maka kita lihat, kita masukkan ke persamaannya dulu ya. Oke, karena di sini ada Q1 plus Q2, berarti kan Q itu V kali A, berarti di sini juga kita tulis V1A1 plus V2A2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 plus Q5, V4A4, V5A5. Kenapa Q3 tetap kita tulis? Karena Q3 sudah diketahui. Oke ya. Nah, sekarang di sini kan kita nggak tahu nilai A4 itu berapa, A5 itu berapa, A1, A2 itu berapa kan gitu. Maka kita ambil dulu 2 persamaan. Jadi kalau ada 3 persamaan, kita ambil 2 persamaan dulu. Oke ya.
dari sini kita ambil jadi dua persamaan. Jadi V1A1 plus V2A2 sama dengan V4A4 plus V5A5. Tinggal kita masukkan. Karena di sini diketahui A5 itu 6 kali A1, berarti kan di sini V1-nya kan 4, A1 kan berarti tetap A1 plus V2. V2-nya di sini tuh 3, A2 16 kali A4 berarti kan 16 A4 gitu ya. Sama dengan V4 itu kan 6 A4. Nah, karena di sini A2 itu 16 kali A4 berarti kan A4-nya tetap A4 ya. Plus V5 3, A5-nya di sini 6 kali A1. Berarti kan di sini 4A1 plus 48 A4 sama dengan 6 kali A4 plus 18 A1. Maka ini kan harus yang variabelnya sama yang kita samakan. Berarti A4 samakan dengan A4. Berarti di sini 48 A4, 6 A4 kita pindahkan jadi min 6 A4 sama dengan di sini berarti 18 A1, yang sini 4 A1 dipindah jadi min 4 A1 gini ya. Jadi kita samakan kita samakan variabelnya. 48 dikurangi 6 berarti di sini 42 A4 itu sama dengan 18 dikurangi 4 berarti 14 A1. Ini ya. Oke, sekarang kita buat persamaan dulu. Misalkan kita buat jadi A4 sama dengan berapa? Karena di sini kan yang diketahui A5 itu 6 kali A1. Berarti kan kita harus mempertahankan A1-nya. Berarti di sini kita buat persamaan 14 sama dengan A4 sama dengan 14 per 42 A1. Atau kalau kita bagi berarti kan A4 itu sama dengan 14 bagi 7 berarti 2 per 6 A1. Kalau kita perkecil lagi berarti jadi 1/3 A1. Ini jadi persamaan 1 gitu ya, jadi persamaan 1. Kemudian kok masih persamaan kan gitu, berarti kita cari dulu karena diminta di sini A5, berarti kita tadi sudah ambil persamaan yang ini, sekarang kita ambil yang dari Q3 nya sini ya. Maka di sini Q3 itu sama dengan V4 A4 plus V5 A5. Masukkan Q3 nya bernilai 6000, V4 nilainya 6, A4 berarti kan A4 tadi kita masukkan ya persamaan 1. A4 itu adalah 1/3 A1, 1/3 dari A1 plus V5 itu nilainya 3, A5 di sini 6 kali A1. Ini ya. Nah, kita coret berarti 6000 sama dengan coret 6 bagi 3 berarti 2A1 plus 18 A1 gini ya. 2A1 tambah 18 A1 berarti jadinya 20 A1. Itu nilainya adalah 6000. Maka A1 kita dapatkan 6000 kita bagi 20, maka A1 nilainya adalah 300 meter kuadrat. Nah, karena di sini A5 yang diminta, berarti kan A5 itu sama dengan 6 kali A1, berarti 6 kali A1-nya 300. Berarti di sini jawabannya adalah 18.000 1800 gini ya, meter kuadrat. Ini nilai A5. Jadi di pilihan memang tidak ada ya. Karena dimintanya cm, harusnya cm, berarti tambah besar, meter ke senti kan turun. Berarti kan di sini A5 nilainya 18 kali 10 pangkat 2 ya, meter kuadrat, meter ke senti. Turun 2 itu berarti 10 pangkat 4 karena pangkatnya di sini 2. Maka hasilnya harusnya adalah 18 kali 10 pangkat 6 cm kuadrat. Kalau mintanya dalam senti gitu ya untuk yang nomor 5.
Oke, sekarang kita ke nomor 7. Nah, ada model pipa seperti ini ya. Di sini tingginya dari 1 ke 2 itu 50 cm, kemudian dari 2 ke 3 itu 2 meter. Yang diminta adalah jika perbandingannya luasnya 2:1:5, air pertama mengalir dengan tekanan 17 kilopascal, kemudian melaju dengan kecepatan 2, maka berapa tekanannya di pipa 3? Berarti kita menggunakan asas Bernoulli. Kalau asas Bernoulli berarti kita hanya mengambil dua keadaan. Berarti kita hanya mengambil keadaan yang pertama dan keadaan yang ketiga. Nah, di sini dilihat. Bernoulli kan berarti P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V kuadrat plus rho GH2. Dilihat tekanan di pipa 1 tadi itu adalah 17 kilopascal. Kilopascal ke pascal itu kan berarti 17.000 atau 17 kali 10 pangkat 3. Berarti ini harus kita ubah, kilopascal itu diubah jadi ke pascal. Kemudian plus setengah rho. Nah, di sini meskipun tidak diketahui di sini, kamu harus tahu bahwa rho-nya air itu adalah 1000. Jadi 1000 kg per meter kubik. Jadi kalau dalam kilogram per meter kubik, rho-nya air itu adalah 1000. Jadi harus tahu. Maka di sini rho-nya 10 pangkat 3, V-nya tadi kelajuannya di pipa 1 itu 2 meter per sekon, berarti 2 kuadrat ya. Kemudian rho GH1, rho-nya 10 pangkat 3, gravitasi itu 10. Nah, dilihat di sini. Kenapa H1-nya kita menggunakan 1,5? H itu kan ketinggian. Jadi kita melihatnya itu adalah dari bawah ke pipa 1. Ini adalah H1. Paham ya? H1 itu dari pipa 1 ke bawah. Jadi kalau di sini 2, karena dimulainya kan dari tengah ya. Tengah ke tengah nggak apa-apa. Kalau kita angsur ke sini sama. Kalau kita turunkan ke bawah, ini tetap 2. 2 itu dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke sini 0,5 cm. Ya kan, berarti hanya di sini berarti 2. Berarti di sini untuk hanya berarti 2 dikurangi 0,5, berarti hanya adalah yang kita gunakan 1,5 meter untuk H1. Itu ya, H itu adalah dari bawah ke atas. Nah, itu untuk H1 1,5 sama dengan P2, tekanan yang kita cari setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Karena H2 nya kita lihat dari bawah, maka tidak ada ketinggian, berarti H2 adalah 0. Saya tulis di sini H2 nya adalah 0, makanya di sini bisa kita nolkan. Nah, sekarang P nya nggak ada, V2 nya juga nggak ada, maka gimana? Berarti kita cari dulu V2 nya. V2 kita cari dari rumus hukum kontinuitas, Q1 sama dengan Q2. Jadi kita lihat di sini, oh bukan Q2 ya, kita Q3 ya, karena melihatnya di posisi 3, berarti P3 setengah 3 semua ini berarti. Oke, berarti H3 nya di sini yang 0. Nah, A1 V1 sama dengan A3 kali V3. A nya 2, V nya 2, A3 nya 5. Dari mana ini? Dari perbandingan. Kalau A1 kan 2, A3 nya 5 kali V3. Berarti di sini 2 kali 2 4, bagi 5 itu nilainya untuk V3. Berarti nilai V3 nya adalah 0,8 meter per sekon. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada dua-duanya, berarti kan harus kita cari salah satunya. Yang paling memungkinkan adalah kita cari V3. V3 sudah dapat, baru kita masukkan ke sini. Nah, maka tinggal perhitungan biasa. Nanti silahkan dicoba perhitungannya, nanti akan ketemu adalah 3360 pascal. Jadi jawabannya adalah jawaban yang D. Yang ini ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.